bahan yang kita akan demplot ya. Kita akan demplot kalium laktat yang kita bikin kemarin ya. Ini lahan di sini hamparan, ini hamparan luas ini. Nah, ini wilayah Kelurahan Matalo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa ini. Pada kesempatan hari ini kami sudah berada di lapangan bersama teman-teman petani. Kali ini kita akan aplikasi yang kita buat kemarin ya, kalium laktat namanya. Nah, ini kita berikan dosis 1 gelas. Ini hand sprayer elektrik kurang lebih 16 liter ya, sudah kita isi air ya. Ya, kita tuangkan langsung Pak ya. Ini langsung kita tuangkan. Ini petani andalan kita ini. Kebetulan di samping kanan saya ini ketua kelompok ini, ketua andalan semua ini di sini nih. Ya. Oke, langsung kita aplikasi nih. Ya. Iya. Ini langsung kita adakan penyemprotan ini. Jadi ini fungsinya sesuai dengan bagaimana fungsi kalium itu sendiri ya, bagaimana proses pembentukan bulir, buah, pengisian gabah lebih berisi dan lebih bernas. Dan biasa fungsi kalium juga sebagai sistem imun ya pada tanaman padi, jadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit ya. Dan sasarannya di sini adalah pengisian malai ya, gabah lebih berisi dan lebih bernas. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit patogen ya, hawer daun ya, blas, kresek. Ini semua sasarannya yang kita aplikasikan pada hari ini ya. Jadi ada tindakan-tindakan preventif pencegahan blasnya, kreseknya, karena di sini endemik blas sama kresek ini. Nah, ini salah satu tujuan fungsi daripada kalium laktat yang kita buat ini ya. Jadi orientasinya ini kita yang buat sendiri nih, kita yang buat sendiri pestisidanya ya, pupuknya ya. Kemarin kita yang membeli ya di kios-kios tani, sekarang kita yang membuat sendiri. Jadi istilah saya biasa saya katakan kita mampu berdiri di kaki kita sendiri. Jadi jadikan itu tongkat, kayu, batu jadi tanaman. Wah, luar biasa nih. Bagaimana teman-teman petani? Kita mampu saling mengedukasi ya, saling berbagi ke teman-teman ya. Kita mampu berbuat ya, kita mampu membuat pestisida sendiri ya, membuat racun ya, baik inseknya, baik punginya, maupun pupuk organik cairnya ya. Jadi kita yang buat sendiri. Yang penting kita tahu, sudah tahu ilmunya lah. Ini fase ini butuh ini ya. Kandungan ini kandungan K ya, kandungan V pada fase ini seumpamanya. Semua itu step by step lah. Nah, inilah yang kita akan uji coba di lapangan lah. Ya, saya kira demikian di lapangan ya, kita akan mengupdate informasi selanjutnya bagaimana pengaplikasian kalium laktat minggu depan ya. Pada kesempatan hari ini kami berada di lahan ya, yang akan mengaplikasikan kalium laktat yang kedua ya. Ini teman petani ya, yang siap untuk mengaplikasikan ya. Ya, oke. Ini 1 gelas aqua ya. Ya, masukkan ke hand sprayer. Ini kurang lebih 200 ml ya. Dosisnya ya. Oke, ini hand sprayer yang telah diisi dengan air ya. Air yang bersih ya. Catatan air bersih ya. Ini aplikasi yang kedua. Ini sudah adakan penyemprotan ya.
Ini tinggi tanaman ini sudah 1 meter lebih ya. Nah, ini aplikasi kedua. Jadi sampai pengisian bulir, kita akan aplikasikan ini. Jadi betul-betul bagaimana padi ini lebih berisi dan lebih bernas. Jadi minggu kemarin, 1 minggu yang lalu kita sudah aplikasikan aplikasi pertama. Ini aplikasi kedua ini. Hasil daripada aplikasinya ini adalah ini daun ini tetap hijau, ini klorofil daun ya. Nah, tetap hijau ini daun ini. Ini bagus sekali hasilnya nih. Kemudian kita bisa bandingkan dengan padi tetangga samping pematang ya. Jadi ini padi tetangga ya. Ini agak pendek ini dibanding dengan yang kita aplikasikan. Beda jauh ya. Beda jauh tingginya ya. Ini tinggi kurang lebih hampir 1 meter loh. Nah, ini padi tetangga agak pendek dia. Kemudian diaplikasikan ini pemupukan urea sudah 2 kali aplikasi. Sementara kita ini aplikasikan kalium laktat ini dengan asan amino kemarin, baru 1 kali kita pakai pupuk urea. Jadi sangat signifikan perbedaan ya. Ini nih makin tingginya nih hampir tidak kelihatan ini yang nyemprot ini. Jadi sangat signifikan ini hasil ya setelah kita aplikasi asan amino, kemudian kalium laktat ya, daun tetap hijau ya. Itu salah satu parameternya tanaman sehat, daun tetap hijau ya. Jadi pengisian bulir ya, proses fotosintesis itu berlangsung dengan optimal. Luar biasa menurut saya. Inilah bagaimana teman-teman petani senantiasa kita edukasi, membuat teknologi inovasi yang apa ya, yang cepat dan murah ya, dan signifikan produksi dan produktivitas sebentar nanti ya. Ini yang kita harapkan ini. Nah ini jadi hasilnya memang beda ini. Tinggi tanaman yang kita aplikasikan ini tinggi sekali nih. Ini musim tanam gadu ya. Musim kemarau 1 ini, karena di sini IP 300 ini 3 kali pertanaman dalam 1 tahun ya. Nah, kita akan cek lagi di tetangga yang satu ya. Ini, nah ini sawah tetangga ini agak pendek dia dibanding yang kita punya, yang kita aplikasikan ini. Hanya Pak, agak bagaimana tanahnya? Kalau tanah ya, pengemburan tanah sangat bagus. Lembut Pak. Lembut. Mungkin bisa diperlihatkan tanahnya Pak. Tanah diinjak-injak bilang apa makin lembut Pak? Ini tanahnya. Ya. Bisa dilihat Pak. Ya. Lembut. Ini makin tanahnya berlumpur ya. Ya, ini tanahnya Makin berlumpur ya. Iya. Karena itu pengaruhnya KOH basah kuat, jadi dia mampu pH, dia mampu netralkan pH tanah ya. Jadi rata-rata lahan itu normalkan pH tanah ya. Nah, jadi makin berlumpur lagi, makin bagus lagi nih. Ya, kira demikian ya. Pengaplikasian kalium laktat yang kita laksanakan di lapangan ya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Senantiasa kita mengupdate informasi dari Salam Petani Sukses yang senantiasa berbagi teknologi inovasi dalam bidang pertanian. Dan saya doakan berkah dan jaya Indonesiaku dan sobat-sobat petani senusantara mudah-mudahan mampu mengaplikasikan, dan target kita adalah peningkatan produksi dan produktivitas di dalam usaha tani kita. Salam petani sukses.